Halo, selamat datang kembali di podcast IWPI dan juga Pajak Smart. Nah, untuk episode kali ini nih teman-teman, kita sudah kedatangan Bapak Rinto Setiawan selaku Mhm. Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Dan di episode kali ini juga kita kan beberapa waktu yang lalu itu sudah ada beberapa berita nih terkait OTT atau operasi tangkap tangan yang mana malingnya itu justru ada di kantor pajak. Nah, itu yang akan kita bahas sama Bapak Rinto hari Iya. ini. Selamat datang Pak Rinto. Ya, baik Mbak, Eee, kabar? Silakan Mhm. Pak untuk materinya Pak, bisa di-share. Ya, ini saya mempunyai ada 2 berita ini Mbak ya, terkait dengan operasi tangkap tangan. Ini dengan judul dari Elmol Mbak ya, dengan judul "2 Pakai Pajak Malang Ngemplang Pajak". Nah, terus ada juga penampakan uang 1,3 kilogram yang disita KPK dari hasil geledah rumah pemeriksa pajak. Dan ternyata penggeledahannya tidak hanya di satu tempat, Mbak Ziza. Jadi penggeledahannya ada di banyak tempat, ada di Malang, Jawa Timur, ada di Surakarta, ini Mbak, Surakarta, ada di Klaten, Jombang, dan Surabaya, Mbak. Nah, jadi sangat sangat banyak sekali, Mbak, ini Mbak, yang digeledah terkait ini adalah pengembangan dari kasus OTT yang ada di Banjarmasin, Mbak Ziza. Nah, yang kita ketahui bahwa ternyata banyak nih pemeriksa pajak yang menyimpang dari aturan perpajakan. Jadi tidak bisa narasi yang digaungkan bahwa oleh Direktur Jenderal Pajak bahwa kami ini bersih, itu sekarang mulai banyak terungkap, Mbak, ya, terkait dengan ini ya, ulah dari pemeriksa pajak. Beberapa tahun yang lalu juga dihebohkan juga, Mbak, terkait perpajakan ini adalah pejabat pajak eselon 2, Mbak, ya, Rafael Alun itu. Itu juga ditemukan uang ratusan miliar di dalam rumahnya. Nah, untuk itu kali ini konten kita berjudul adalah "Rakyat Dikejar Pajak, Malingnya Justru di Kantor Pajak", seperti itu Mbak Aziza. Ini membedah kontradiksi sistem pengawasan perpajakan dan urgensi transparansi dua arah. Ini sebuah analisis kebijakan berbasis dari ini ya, pandangan dari IWPI. Nah, ini Mbak, kewajiban warga. Ini Mbak, rakyat dituntut patuh, diawasi, dikirimi SP2DK, diperiksa, ditagih, dikenai sanksi, hingga aset disita, Mbak. Transparansi data bersifat absolut. Nah, ini Mbak. Nah, terus kewenangan aparat memiliki kekuasaan penuh untuk mengaudit warga. Namun, ruang kerjanya tertutup dari pengawasan independen publik. Siapa yang mengawasi sang pengawas? Ini Mbak. Ini adalah kendala sistem yang retak adalah ini Mbak ya, angkanya adalah BP dan SR pegawai DJP terkait kasus PT Toba Beb Lestari. Potensi kerugiannya ini Mbak yang sangat fantastis, yaitu 2 triliun juga Mbak. Yaitu sama dengan ucapan yang ini Mbak ya, konten kita beberapa waktu lalu terkait dengan penggilingan padi yang bisa untung 2 triliun per bulan. Nah ini juga sebenarnya uang negara kita kan sangat banyak Mbak Aziza. Ini kerugian negara juga 2 triliun di kasus ini gitu loh Mbak. Nah, 3 pejabat KPP Madya Jakarta Utara terjaring OTT, potensi uang bayar 75 miliar dan dinegosiasi fee 8 miliar gitu loh Mbak. Barang bukti adalah 6,38 miliar. Jika tidak ada OTT, operasi tangkap tangan, akankah rakyat tahu apa yang terjadi di dalam ruang pemeriksaan pajak, Mbak, yang ruang itu kita ketahui tidak ada alat perekamannya, Mbak. Korupsi tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi dapat tumbuh dari budaya diam dan sistem yang tidak sehat. Berhenti bersembunyi di balik kata oknum, sistem yang memungkinkan oknum tumbuh secara luas harus dibongkar. Ini, Mbak, semakin besar dan berdampak sebuah kemenangan, seharusnya semakin terang ruang kerjanya, bukan semakin tertutup di dalam ruang gelap administrasi. Ini wajib pajak, warga atau perusahaan, orang pribadi atau perusahaan, pemeriksa pajak ini meminta data, melakukan penelitian, mengusulkan pemeriksaan, menentukan koreksi, menerbitkan ketetapan pajak, dan melakukan penagihan. Ini Mbak, ini membedah regulasi internal mereka Mbak ya, yaitu Nota Dinas ya nomor 1 tahun 2024 dan SE nomor 8 tahun 2026 Mbak. Ini DJP otoritas pajak boleh merekam, diwajibkan merekam pertemuan dan pembahasan SP2DK melalui video conference. Namun wajib pajak dilarang merekam, menyimpan, menyebarluas atau mengambil gambar atau audio di lingkungan KPP. Kantor pajak boleh merekam wajib pajak dilarang merekam kantor pajak. Di mana letak kesetaraan pengawasan? Miskonsepsi dokumentasi, Mbak. Ini mitosnya bukan untuk disebarluaskan secara bebas ke media sosial atau TikTok, membocorkan privasi atau data rahasia perusahaan kepada publik. Faktanya hanya untuk pelindungan hukum mutlak.
pembuktian pribadi jika terjadi sengketa intimidasi, permintaan uang atau fee, atau perubahan pernyataan sepihak. Nah, ini saat pemeriksaan pajak itu rawan seperti itu, Mbak Ziza. Kalau tidak ada buktinya, ngomongnya apa kan lupa, Mbak. Nanti kita disuruh membuktikan di pengadilan, kita nggak ada buktinya, Mbak, karena nggak boleh merekam. Transparansi adalah perisai dua arah ini, Mbak, melindungi wajib pajak dan melindungi aparatur jujur. Nah, sekarang dalihnya mereka hanya melindungi aparatur jujur, Mbak, dengan berlindung di balik pasal 34 ayat 1, yaitu rahasia jabatan. Menangkal tuduhan palsu, menolak upaya penyuapan oleh WP, dan memberikan bukti konklusif atas kinerja bersih. Nah, ini Mbak, kalau melindungi wajib pajak, menghindari pemerasan, ancaman, pengondisian hasil pemeriksaan. Pegawai pajak yang bersih dan bekerja sesuai prosedur seharusnya tidak takut dengan proses yang terdokumentasi. Ini pertanyaan keras untuk pimpinan DJP dan Kementerian Keuangan, Mbak ya. Apabila pimpinan mengetahui adanya risiko korupsi di lingkungan perpajakan, tetapi tetap membiarkan terciptanya pertemuan yang tidak dapat didokumentasikan secara independen, apakah kebijakan ini justru secara sengaja menciptakan ruang yang lebih nyaman bagi korupsi, kolusi, dan pemerasan? Ini, Mbak. Ini adalah keadilan harus buta warna, sikap tegas IWPI. Kami berdiri di sisi wajib pajak yang benar, bukan yang membeli aparat. Tidak ada perlindungan bagi siapapun yang melanggar. Wajib pajak, wajib pajak mencoba menyuap, ini boleh ditindak. Konsultan pajak mengatur atau kong kali kong, ini boleh ditindak. Ini yang praktek di lapangan kenyataannya seperti itu, Mbak Ziza. Terus pegawai pajak yang memeras dan mengkondisikan hasil, ini juga wajib ditindak. Ini Mbak, cetak biru transparansi, pengawasan interaksi. Ini 3 pilar atau framework. Ini pilar kebijakan atau pilar C. Ini cabut regulasi internal yang melarang wajib pajak merekam. Wajibkan perekaman resmi tiap pertemuan, substantif, SP2, DK, pemeriksaan, dan penagihan. Ini karena kalau tidak dicabut, Mbak, larangan ini, Mbak, ini malah kantor pajak ini adalah tempat yang paling aman untuk berbuat tindak kejahatan. Ini adalah fasilitas publik yang seharusnya semuanya transparan. Ini bisa-bisa nanti ada transaksi narkoba di situ. Itu kan karena tidak boleh ada rekaman, kan tidak boleh ada bukti. Seperti itu, Mbak Ziza. Terus pilar yang kedua yaitu infrastruktur atau teknologi. Instalasi CCTV perekaman audio wajib di seluruh ruang pembahasan dengan sistem penyimpanan yang dapat diaudit secara independen. Jadi jangan khawatir, itu Mbak. DJP di ruang-ruang pemeriksaan itu, Mbak, itu bisa beli misalkan alat perekaman yang harddisknya besar, itu Mbak Ziza. Terus pilar ketiga yaitu pelindungan hukum atau legal. Buka kanal pelaporan khusus untuk indikasi pemerasan di luar mekanisme pajak. Pengamanan hukum atas penggunaan rekaman sebagai alat bukti, KPK, Ombudsman, dan pengadilan. Selama ini wajib pajak itu, Mbak, kalau untuk memperoleh keadilan, itu sangat susah untuk pembuktiannya, Mbak, karena nanti pemeriksa pajak ngomong A, ternyata di persidangan ngomong B. Kita nggak punya alat buktinya, Mbak. Nah, ini adalah solusi hak atas salinan rekaman. Ini misalkan Mbak ya masuk di dalam ruang pembahasan pertemuan SP2DK, pemeriksaan dimulai, perekaman resmi terpusat, interaksi direkam secara utuh oleh sistem institusi audio video, penyerahan salinan. Selesai rapat, salinan rekaman resmi tidak terpotong diserahkan kepada wajib pajak sebagai hak dasar pembuktian. Jadi di kantor pelayanan pajak itu disediakan alat perekaman, wajib pajak nggak boleh merekam, nggak apa-apa Mbak Aziza, tapi sebelum pulang itu wajib diberikan kopinya, Mbak. Nah, ini penggunaan terbatas rekaman dilindungi hukum hanya dapat digunakan untuk eskalasi keberatan, banding, ini Mbak ya, gugatan, terus untuk juga laporan kepada Ombudsman dan KPK. Negara berkata kepada rakyat, buktikan harta Anda, serahkan data transaksi Anda, percaya pada integritas kami, namun Anda tidak boleh merekam kami. Kepercayaan publik tidak lahir dari larangan mengawasi, kepercayaan lahir dari keterbukaan yang setara. Ibu atau Bapak Menteri Keuangan, kalau wajib pajak diwajibkan sangat transparan kepada negara. Apakah negara bersedia transparan kepada wajib pajak? Jangan tutup kamera, buka prosesnya, rekam bersama, berikan salinannya. Seringkali bahasa birokrasi membuat kejahatan terdengar steril, Mbak. Misalkan koruptor dan lain-lain. Disebutnya tuh koruptor, Mbak ya. Gratifikasi, fee, pengondisian. Ini kalau mengutip efisiensi dari Cak Nun, maling ya maling. Jadi jangan ngomong koruptor, Mbak. Maling, gitu loh, Mbak. Jangan hanya mengejar wajib pajak, tapi juga kejar maling pajak. Seperti itu, Mbak Ida. Oke, baik.
Terima kasih Pak Rinto, ini cukup lengkap sekali deh ya untuk materi kali ini. Mungkin ini aja Pak, sedikit aja, tadi kan disebutkan ada sistem yang tidak sehat ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan terkait itu Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan sistem tidak sehat ini Pak? Ya, jadi paling utama Mbak ya kalau untuk transparansi gitu ya, selain sistemnya memang ada banyak masalah, cuman untuk mencegah agar pejabat pajak ini tidak bisa berbuat ini Mbak ya, melanggar hukum, itu paling gampang adalah transparansi Mbak. Tinggal beli kamera saja kan sangat gampang Mbak. Lah ini seperti ini kan akhirnya terjadi transaksi yang sampai merugikan negara 2 triliun ini Pak, hanya pemerintah pajak Mbak, belum nanti kalau kepala bidang, belum nanti kepala pajaknya Mbak, kepala KPP, belum nanti kepala pajaknya kepala Kanwil. Ini kan sangat luar biasa Mbak Liza, potensi korupsinya. Kalau kantor pajak ini dijadikan tempat yang tidak boleh ada perekaman, sementara itu adalah fasilitas publik, ini sangat berbahaya Mbak. Apalagi kan ini pajak itu merupakan, garda terdepan ya Pak ya, dalam penerimaan negara. Kalau misalkan itu saja sudah tidak bersih, sangat dikhawatirkan juga ya Pak ya? Betul, Mbak. Otomatis yang kasihan adalah nanti wajib pajak yang kelas menengah apalagi kelas kecil, Mbak, yang UMKM, Mbak. Nah, ini sementara yang main-main pajak ini kan ini PT Toba Prop ini kan sudah TBK, Mbak, itu ya ini otomatis ada 2 triliun tadi kerugian tadi, sementara target pajaknya tiap tahun naik, otomatis kan yang di bawah ini, Mbak, yang selalu dikejar pajaknya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rinto atas materinya kali ini. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kalian juga bisa menyampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Pak Rinto, saya Sama, akhiri. Mbak.